Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini, pengasuh live interaktif Jalan Lurus Akidah, Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakumullah, khaif hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Masyaallah. Keluarga semua sehat Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Masyaallah. Jazakumullah khairan atas Barakallahu waktu fikum. kesempatannya Masyaallah. untuk bisa merespon insyaallah pertanyaan para pemirsa yang setia dengan Fatwa TV Insyaallah. ta'ala. Bismillah. Ustaz barakallahu fikum, jazakallah khairan atas waktunya dan kesempatannya. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kami juga mengajak Anda semua untuk terus bisa berjuang bersama kami dalam menyebarkan syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui nomor rekening yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, berikutnya kita akan dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Faltafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara dan juga saudari sekalian para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, kita sebagai seorang muslim setiap hari meminta kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Fatihah, surat yang merupakan rukun di antara rukun-rukun salat yang tidak sah salat seseorang kecuali membaca surat ini. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Doa yang mulia ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Doa yang agung. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya doa yang paling besar, yang paling agung adalah doa ini. Karena ketika seseorang dikabulkan doanya oleh Allah SWT dan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, maka dia akan mendapatkan berbagai kebaikan. Oleh karena itu Allah SWT memilih di antara sekian banyak doa yang ada, Allah SWT memilih doa meminta hidayah kepada jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa makna tunjukilah kami jalan yang lurus? Dan jalan yang lurus ini adalah jalan Allah SWT. Jalan yang kalau kita menempuh jalan tersebut, maka kita akan sampai kepada Allah. Kita akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita tidak menempuh jalan ini, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan.
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Apa maknanya? Maknanya adalah pertama, tunjukilah, yaitu perlihatkanlah kepada kami jalan lurus tersebut. Yang sebelumnya mungkin seseorang tidak tahu apa itu jalan yang lurus. Ketika dia mengatakan ihdina, tunjukilah kami ya Allah, berarti meminta kepada Allah supaya diperlihatkan jalan lurus tersebut. Mana jalannya? Karena awalnya harus tahu dulu mana jalan yang lurus. Kalau kita tidak tahu mana jalan yang lurus tersebut, bagaimana kita bisa menempuhnya? Maka di dalam ucapan kita, di dalam doa ini ada permintaan supaya diperlihatkan kepada jalan yang lurus tersebut. Kemudian yang kedua, meminta kepada Allah supaya dimudahkan untuk menempuh jalan tadi. Diperlihatkan terlebih dahulu, ditunjukkan terlebih dahulu mana jalannya. Setelah tahu jalannya mana, meminta kepada Allah supaya dimudahkan untuk menempuh jalan tersebut. Dari sini kita mengetahui kalau memang seseorang berdoa setiap hari di dalam sholatnya, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Dan di antara maknanya adalah perlihatkan kami jalan yang lurus tersebut. Maka yang namanya doa tidak hanya sekedar doa, harus ada di sana usaha. Bagaimana supaya kita mengetahui apa jalan lurus tersebut? Yaitu dengan cara mempelajari agama Allah SWT. Karena jalan yang lurus, ya apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Allah SWT menunjukkan kepada kita jalannya itu di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan ini adalah dasar dari agama Islam. Makanya ada yang menafsirkan jalan yang lurus adalah Islam. Ya, Islam itu adalah jalan kita menuju Allah SWT. Dan Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sehingga apabila seseorang ingin mengetahui apa itu jalan yang lurus, kewajiban dia adalah membuka dan mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita harus belajar agama ini. Jangan hanya sekedar meminta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, tapi kita tidak mau belajar. Kalau memang kita tahu bahwasanya jalan keselamatan adalah jalan Allah, jalan yang lurus tadi, maka kita harus mempelajari agama Allah. Disitulah ada jalan yang lurus. Dan meminta kepada Allah SWT kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Sehingga tidak heran kalau Nabi SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Karena paham terhadap agama berarti mengetahui apa itu jalan yang lurus. Dan kalau dia mengetahui jalan yang lurus, maka insya Allah dengan mudah dia akan menempuh. Karena dia sudah tahu duluan. Dengan mudah baginya untuk menempuh jalan tersebut. Barakallahu fiikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan atas nasihatnya di pembukaan ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan Allah istiqomahkan kita di atas jalan yang lurus tersebut. Amin. 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 Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Live interaktif kita kali ini juga ikut direlay oleh radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amu Bapangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687, 0331544687. Bapak Ustaz, izinkan kita bacakan pertanyaan telah masuk, Ustaz. Ini dari saudari Ika Anggriani di Jawa Tengah, Kota Tegal, Ustaz.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Assalamualaikum. apakah seseorang yang sudah terlahir di keluarga muslim juga harus berikrar syahadat yang mana dalam menjalankan rukun Islam? Jika tidak berikrar syahadat, apakah batal keislamannya atau tidak sah keislamannya karena ada rukun yang tidak dilaksanakan, seperti halnya dengan rukun sholat? Silakan Ustaz. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Dan yang dimaksud dengan di atas fitrah yaitu di atas Islam. Allah SWT telah mengambil perjanjian kepada anak-anak Adam alaihissalam jauh sebelum mereka dilahirkan. Allah mengambil perjanjian kepada mereka untuk hanya menyembah kepada Allah. Dikatakan kepada mereka, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala. Syahidna. Mereka mengatakan, iya ya Allah, kami bersaksi. Engkau adalah Rabb kami, dan karena Engkau adalah Rabb kami, maka Engkaulah yang kami sembah. Mereka lahir dalam keadaan mereka memiliki perjanjian tersebut. Tidak ada yang dilahirkan kecuali dia dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Lalu bagaimana mereka menjadi orang Majusi atau orang Yahudi atau yang lain? Nabi SAW mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yumadiranihi au yumajisanihi. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, ajarkan kepada dia, mencontohkan. Akhirnya ketika balik dia mengikuti agama Yahudi atau mengikuti agama Nasara atau mengikuti agama Majusi. Tapi asalnya ketika mereka lahir adalah dalam keadaan Islam. Sehingga kalau memang tidak ada di sana faktor yang merubah dan sejak kecil dia menjaga keislamannya, ketika balik dia tidak merubah keislamannya, maka tidak ada di sana kewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan maksud masuk ke dalam agama Islam. Karena dia sudah dalam keadaan Islam. Dia sudah dalam keadaan Islam, sehingga tidak kita katakan wajib bagi dia ketika balik harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tidak, karena dia memang dari kecil sudah dalam keadaan Islam. Tapi kalau maksudnya adalah membaca 2 kalimat syahadah dan itu adalah amal soleh dan bukan maksudnya dia dari luar Islam kemudian masuk ke dalam agama Islam, ya silakan, karena itu adalah bagian dari amal soleh. Kita membaca 2 kalimat syahadah ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah bagian dari amal soleh. Tapi jangan diyakini bahwasanya seseorang ketika dia balik kemudian wajib bagi dia untuk membaca 2 kalimat syahadah dengan maksud masuk ke dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Dwi Astuti di Banten, Kota Tangerang Selatan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di keluarga suami saya sebelum memasuki bulan Ramadan biasanya mengadakan acara keluarga, di mana acara tersebut membaca tahlil atau mengirimkan doa untuk keluarga yang sudah meninggal. Istilahnya di sini namanya haul, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan? Ya. Yang namanya ibadah ini harus kita kembali kepada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau diutus oleh Allah SWT sebagai seorang Rasul adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang diridhoi dan diinginkan oleh Allah SWT. Dan kita beriman dengan beliau, dan kita sebagai seorang umat
beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, kita harus lihat dulu apakah ibadah ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau misalnya ternyata ada contohnya, maka itulah yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Tapi kalau sampai tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka jangan kita lakukan. Karena kalau tidak diajarkan oleh Nabi, Allah SWT akan menolak yang demikian, tidak menerima ibadah tersebut. Nabi SAW mengabarkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam urusan kami, yaitu di dalam agama ini, sesuatu yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Ini siapa yang mengabarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita beribadah kan tujuannya ingin diterima oleh Allah. Tapi kalau kita beribadah ternyata tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, gara-gara kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka tentunya ini adalah sebuah kerugian. Seseorang umur terbatas dan tentunya dia mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang. Kalau sampai tidak diterima, maka ini adalah sebuah kerugian. Apa yang disebutkan tadi berupa acara sebelum bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, berkumpul di sebagian rumah keluarga, kemudian berzikir bersama, ya, melakukan apa tadi istilahnya, haul atau tahlilan dan seterusnya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya tidak pernah melakukan yang demikian. Artinya mengumpulkan sebagian keluarganya atau keluarganya kemudian melakukan amalan-amalan tersebut. Kalau pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya sudah dinukil kepada kita. Akan kita dapatkan mungkin di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim atau di dalam kitab-kitab hadis. Tapi ternyata itu tidak ada. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan segala sesuatu, mengabarkan seluruh amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Tapi ternyata itu bukan termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu alam, kita jangan melakukan yang demikian. Dan cukuplah seseorang ketika menyambut bulan Ramadan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kemudian seseorang di bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena ini adalah sebagai muqaddimah. Diharapkan seseorang ketika sudah terbiasa melakukan puasa di bulan Sya'ban, ketika datang bulan Ramadan, maka dia sudah terbiasa melakukan puasa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Itu Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Ikhwatul iman, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya langsung di 033154460087, 033154460087. Baik, kita bacakan kembali Ustaz. Ya. Ini dari Bapak Mintarso di Bogor, Ustaz, Jawa Barat. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Apakah jika saudara perempuan kita atau ibu kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kita sebagai anak atau saudara laki-laki ikut menanggung dosanya Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah saudara laki-laki atau anak tersebut juga menanggung nafkah saudara perempuan dan ibunya Ustaz? Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah ketika seorang ibu berbuat maksiat, kemudian anak laki-laki menanggung dosanya? Iya Ustaz.
dan atau saudara laki-lakinya menanggung dosanya? Tentunya tidak ya. Bukankah Allah SWT mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, dan sebuah jiwa ini tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Sebuah jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Kalau ibu tersebut berbuat maksiat, misalnya tidak berjilbab misalnya, maka dia menanggung dosanya sendiri. Anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya tidak menanggung dosanya. Dan tentunya sebagai seorang wali atau seorang saudara atau seorang anak, ketika dia melihat salah seorang di antara keluarganya melakukan kemaksiatan, hendaklah dia mengingatkan. Ia mengingatkan tentang kewajiban untuk taat kepada Allah SWT. Kalau itu adalah ibu kita, maka kita berikan nasihat supaya meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan ini adalah bentuk bakti kita kepada ibu kita. Jangan kita biarkan dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan. Demikian pula kalau dia adalah saudari kita, maka dia adalah orang yang lebih berhak daripada yang lain untuk mendengarkan nasihat dari kita. Allah SWT mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan hendaklah engkau ingatkan saudaramu yang paling dekat dengan dirimu. Dahulu Nabi SAW beliau ketika dakwah memulai dengan memberikan atau menyeru dan mendakwai orang-orang yang paling dekat dengan beliau SAW. Sehingga masuk Islam Khadijah, masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Dan Khadijah istri beliau, Ali bin Abi Thalib adalah anak paman beliau. Kemudian juga budak beliau. Dan masuk Islam juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah teman dekat Nabi SAW sejak sebelum beliau menjadi seorang Nabi SAW. Nah, jadi meskipun dia tidak menanggung dosanya, ya, yang menjadi tugas mereka adalah memberikan nasihat kepada orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah kewajiban memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah. Tentunya seorang wanita ini yang menjadi kewajiban atau yang wajib untuk memberi nafkahnya adalah suaminya. Yang wajib untuk memberi nafkah adalah suaminya. Kemudian kalau dia adalah seorang yang belum memiliki suami dan masih memiliki orang tua, masih memiliki ayah, tentunya yang menanggung adalah ayahnya. Yang punya kewajiban untuk memberi nafkah adalah ayahnya. Apakah seorang saudara laki-laki ketika dia memiliki saudari berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada saudari tersebut? Allah Ta'ala alam. Kalau memang dia sudah punya keluarga sendiri, maka tidak ada kewajiban bagi seorang saudara laki-laki untuk memberikan nafkah. Tapi seandainya dia ingin berbuat baik dan saudarinya ini sudah mungkin suaminya sudah meninggal dunia misalnya, dan dia tidak memiliki mata pencaharian, dan seorang saudara laki-laki ingin memberikan bantuan, memberikan uang misalnya, maka tentunya adalah kebaikan yang dengannya seseorang mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Pahala sedekah berinfak. Kemudian yang kedua adalah pahala silaturahim. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ustaz Barakallahu Fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Bima, Ibu Zainab. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau nanya tentang kambing untuk akikah tuh. Boleh nggak kalau kambing itu betina, gede, gemuk gitu, tapi betina kambingnya? Ya. Boleh nggak untuk kurban atau akikah? Itu yang pertama Pak Ustadz. Ya.
Yang kedua, apakah istighfar astagfirullahirobbal baraya, astagfirullah minal khotoya kan banyak tuh dibacakan orang. Apakah itu salah satu istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya. Baik, cukup Ibu. Ya, iya cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan pertama tentang akikah menggunakan kambing betina atau berkorban dengan menggunakan kambing betina, tidak masalah. Tidak dilarang seseorang untuk berkorban dengan kambing betina. Dia mau berkorban atau berakikah dengan kambing jantan atau kambing betina, ini tidak masalah. Dua-duanya diperbolehkan. Dan Nabi SAW dahulu menyembelih kambing jantan. Ya, beliau menyembelih kabash. Beliau menyembelih kambing jantan. Tapi ini bukan berarti tidak boleh kita menyembelih kambing betina. Boleh seseorang menyembelih kambing betina. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun yang kedua tentang ucapan istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, maka secara makna benar. Astaghfirullah rabbal baraya. Rabbal baraya ini adalah artinya Rabb bagi makhluk, Rabb bagi manusia. Maka Allah SWT dia adalah Rabbul baraya. Dia adalah Rabbun nas, dia adalah Rabbul alamin. Dari sisi makna tidak masalah. Astaghfirullah rabbal baraya, tidak masalah. Dan di sana ada istighfar yang paling afdal atau istighfar yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dinamakan dengan sayyidul istighfar. Pemukanya istighfar. Ini yang paling baik. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah lafaz yang paling baik. Dia adalah lafaz yang paling lengkap dan mengandung makna-makna yang sangat indah dan luar biasa. Dan disyariatkan kita untuk membaca sayyidul istighfar di waktu pagi maupun di waktu sore. Dan seandainya seseorang mencukupkan diri dengan mengatakan astaghfirullah dan memperbanyak astaghfirullah, maka ini kebaikan yang besar. Nabi SAW dahulu dalam sehari itu bisa beristighfar sampai 100 kali. Padahal telah diampuni dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau memperbanyak istighfar. Karena kita sebagai seorang manusia ini banyak salah sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam ini sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Sehingga didorong kita untuk memperbanyak istighfar dalam setiap waktu. Supaya dosa yang kita lakukan ini bisa segera bersih, segera dihilangkan oleh Allah SWT. Dan tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan ajal itu datang. Tapi ketika seseorang membiasakan dirinya memperbanyak istighfar dan setiap hari dia beristighfar, maka ketika sewaktu-waktu datang kematian, semoga dia keluar dari dunia ini dalam keadaan dia bersih dari dosa ringan, dari dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan serta nasihatnya, semoga bisa dipahami Ibu Zainab di Bima. Baik, berikutnya sudah tersambung pula penelpon dari Riau, hamba Allah. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz panjang barokah umurnya. Amin. Amin, amin. Dan semua para kru TP Sunnah. Amin. Amin. Jazakumullah khairan. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Ya. Tentang orang yang hamba Allah yang melakukan
ziarah kubur, tapi masa hidupnya tidak pernah melakukan perintah. Ya, ziarah kubur. Tapi tidak pernah melakukan perintah atau larangan, hanya melakukan perintah di waktu sholat hari besar Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi setelah itu mendoakan kedua orang tuanya. Apakah ini bisa bermanfaat, Pak Ustaz? Bisa dipahami, Ustaz? Ya. Baik, cukup Bapak. Ya cukup, syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Orang Islam sebagai seorang Muslim, maka seseorang tahu bahwasanya di dalam Islam itu ada rukunnya. Ada perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Allah SWT menjadikan ini sebagai rukun yang kedua setelah 2 kalimat syahadah. Apakah seseorang sebagai seorang Muslim cukup dia berziarah kubur, ingin memberikan manfaat kepada orang lain, tapi dia tidak menjalankan perintah sholat? Maka kita katakan bahwasanya dia telah melakukan sebuah amal soleh. Ziarah kubur ini adalah amal soleh. Tapi ketika seseorang tidak melakukan sholat 5 waktu, bahkan hanya mencukupkan diri dengan sholat di hari raya, maka dia dalam keadaan bahaya yang besar. Karena sholat ini adalah tiang agama. Dia adalah rukun di dalam agama Islam. Yang namanya tiang itu kalau sampai tidak ada di sebuah rumah, maka akan hancur rumah tersebut. Demikian pula orang yang mengaku beragama Islam dan dia tidak sholat, maka hancur agamanya. Makanya sebagian ulama dan banyak di antara ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, sama sekali dia tidak melakukan sholat 5 waktu, maka dia telah keluar dari agama Islam. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, yaitu dengan orang kafir. Perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Abdullah bin Syaqiq beliau mengatakan, lam yakun ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna minal a'mali tarku kufrun ghairu salah. Tidaklah para sahabat Nabi SAW memandang sesuatu amalan yang kalau ditinggalkan mengakibatkan kekufuran kecuali salat. Nah, ini menunjukkan tentang bahayanya orang yang meninggalkan salat. Dan orang yang keluar dari agama Islam karena dia meninggalkan salat, batal amalannya. Meskipun dia melakukan berbagai amalan, termasuk diantaranya adalah berziarah kubur, maka akan batal amalannya. Karena dia keluar dari agama Islam. Allah SWT mengatakan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima nafkah mereka, sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini menunjukkan tidak bermanfaat sedekah, infak yang dilakukan oleh seseorang kalau dia kufur. Maka jangan sampai seseorang semangat untuk berziarah kubur, kemudian dia meninggalkan sholat 5 waktu. Sekarang tujuan kita berziarah kubur apa? Kita ingin mendoakan, ingin supaya doa kita diterima ketika kita mengatakan Assalamualaikum ahlad diyar, ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka. Kita ingin supaya doa kita diterima oleh Allah SWT. Bagaimana supaya doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ya kita menjaga kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi ini adalah rukun Islam, yaitu melakukan sholat 5 waktu.
Kalau memang kita cinta dengan saudara-saudara kita, cinta kepada bapak ibu kita yang sudah meninggal, dan kita ingin supaya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, maka jangan kita hanya berziarah kubur. Kita secara pribadi harus menjaga kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan di dalam sholat itu ada doa. Kalau memang kita cinta kepada mereka dan ingin menyampaikan kebaikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia, kita doakan mereka di dalam sholat kita. Ketika sujud, ketika sebelum salam. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Jadi berziarah kubur silakan, itu adalah amal soleh. Yang penting sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuan berziarah kubur adalah mendoakan dan juga mengingat kematian. Silakan diteruskan. Kemudian dia juga menjaga kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim, menunaikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat apabila dia termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Riau, Ummu Zahra. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ya. terkait dengan saya itu kalau berkumpul dengan anak-anak, alhamdulillah sering bercerita masalah-masalah agama. Terus ada seorang anak yang sudah tahun ini insya Allah udah mau sama SD. Ketika kita menceritakan agama kepada dia, terus nanya, nanti kalau tamat dari SD ini nanti insya Allah mau melanjutkan kemana? Oh, ke sekolah pesantren katanya. Jadi mau nggak ke pesantren? Lalu kami tunjukkan salah satu pesantren sunnah. Oh, itu kata orang tua saya, pesantren itu Wahabi katanya. Jadi apakah kita boleh memberikan keterangan kepada anak yang masih remaja, belum lagi remaja itu, apa bisa kita memberi keterangan tentang kepada dia apa artinya Wahabi itu dan bagaimana cara memberikan keterangannya itu? Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Kalau ditanya tentang boleh, tentunya boleh ya. Supaya dia tidak salah paham tentang masalah Wahabi ini. Jadi kita jelaskan kepada anak tadi bahwasanya apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya ini tidak seperti yang dia pahami. Kemudian kita jelaskan juga tentang kewajiban untuk menghormati orang tua. Jadi orang tua dia tetap kita jaga kedudukan dia sebagai orang tua. Namun kita sampaikan bahwasanya apa yang beliau sebutkan ini tidak benar. Kita harus memahami apa itu sebenarnya Wahabi. Apa hakikat dari Wahabi? Kenapa sampai orang-orang tersebut dituduh sebagai atau digelari dengan Wahabi? Bisa kita sampaikan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang ingin kembali kepada agama yang murni, agama Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena sepeninggal Nabi SAW ini banyak fitnah. Ada orang-orang yang mereka melakukan berbagai perkara yang baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka ada sebagian orang Islam yang mereka ingin kembali kepada agama yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW, mengagungkan tauhid, berdakwah kepada tauhid, mengagungkan sunnah Nabi SAW. Kemudian ada sebagian orang yang menggelari mereka ini dengan gelar-gelar yang tidak sepantasnya, digelari dengan istilah Wahabi atau istilah-istilah yang lain, dan itu adalah tentunya sesuatu yang tidak dibenarkan yang demikian untuk menjauhkan manusia
dan menjadikan manusia lari dari orang-orang tersebut. Bisa juga kita sampaikan kenapa kok sampai mereka digelari dengan Wahabi. Ini berasal dari nama seorang syekh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang dia lahir di Jazirah Arab, dan ketika beliau melihat banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya berupa pengagungan terhadap kuburan, kemudian juga bertawasul dengan tawasul yang tidak disyariatkan, akhirnya beliau berdakwah dan mengajak manusia untuk kembali kepada Islam yang murni, meninggalkan kesyirikan, bertauhid kepada Allah SWT, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Sampai akhirnya banyak orang yang menerima dakwah beliau. Yang sebelumnya dia bergelimang dengan kesyirikan, akhirnya meninggalkan kesyirikan dan bertauhid. Yang sebelumnya dia senang dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, akhirnya dia tinggalkan. Kemudian dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, sebagian orang yang tidak senang dengan dakwah beliau, dan beliau tidak mengajak kecuali kepada sunnah Nabi SAW. Yang beliau sampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul, apa yang diucapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Beliau tidak mendatangkan ajaran yang baru. Silakan, bisa dilihat pada kitab-kitabnya yang sudah tersebar di berbagai negara dan terjemahkan dalam berbagai bahasa. Kita dapatkan beliau banyak menukil dan sedikit-sedikit menukil dari ucapan Allah dan Rasulnya. Waddalilu qawlu ta'ala, waddalilu qawlu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Beliau tidak membuat madhab yang baru. Makanya beliau punya kitab, ya, Risalah ila Ahlil Qasim, sebuah surat untuk Ahlil Qasim, yang di situ beliau menyebutkan tentang akidah beliau. Dan ternyata akidah beliau sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Dalam masalah nama dan juga sifat Allah, dalam masalah sikapnya terhadap hari akhir, sikapnya terhadap azab kubur dan juga nikmat kubur, keyakinan tentang masalah iman, tentang sahabat Nabi SAW, ternyata sama dengan imam-imam yang lain. Tidak ada bedanya antara beliau dengan yang lain. Sehingga kalau dikatakan mereka adalah Wahabiyah, ini tidak tepat. Yang namanya gelar-gelar seperti itu kalau dia mendatangkan sesuatu yang tidak sama dengan yang dibawa oleh Nabi SAW. Contoh, kenapa di sana ada Mu'tazilah? Karena mereka memang berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang-orang Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar, mengatakan bahwa mereka berada di antara kekufuran dan keislaman. Makanya pantas dibuat nama yang berbeda. Orang-orang Murji'ah, kenapa dinamakan Murji'ah? Karena mereka mengatakan amalan bukan termasuk iman. Nah, ini berbeda dengan ajaran Nabi SAW. Karena berbeda dengan ajaran Nabi, ya pantas mereka memiliki nama-nama tersebut. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, silahkan dibuka buku-bukunya. Kita akan dapatkan bahwasanya ajaran beliau tidak terlepas dari apa yang telah diajarkan oleh para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sisi akidah, dari sisi fikih, ada kitab-kitab beliau, silahkan dibaca. Nah, kalau seseorang tidak membawa sesuatu yang baru, mengapa kita namakan beliau dengan nama yang lain? Dinamakan Wahabiyah atau dinamakan yang lain? Ini penamaan yang tidak tepat. Ini bisa kita sampaikan kepada anak tersebut. Semoga dia memahami. Dan perlu kita tekankan lagi bahwasanya ini bukan berarti meremehkan kedua orang tua, ya. Tetap orang tua harus kita hormati. Cuma dalam masalah ini, ya, sepertinya perlu ada yang diluruskan.
sampaikan bahwasanya kalau mau mondok ya justru di pondok yang seperti ini. Pondok yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Jangan kita mencari pondok yang lain. Ya, kita sampaikan tentang masalah ini, dan masalah dia menerima atau tidak setelah itu ya kita serahkan kepada Allah SWT. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya, Ummu Zahra di Riau. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon dari Tanggelek, Bapak Tatah. Silakan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Tatah. Nah, gini Ustaz. ya. Nah, saya seringkali mendapat undangan untuk selamatan orang mati misalnya. Ya. Saya meninggal itu kan diselamatkan. Dan saya itu menjawab begini, yang saya jawab gini, saya belum tahu tuntunannya, gitu bagaimana itu? Saya belum tahu tuntunannya. Ya. Baik, cukup Bapak? Ya, jawaban yang tepat itu gimana? Baik, siap. Terima kasih Bapak Tatah di Tanggelek. Silakan Ustaz. Ya. Apa yang disebutkan oleh Bapak tadi, saya belum tahu tuntunannya betul ya. Dan itu jawaban yang bagus ya. Jadi seseorang dalam beragama harus berdasarkan tuntunan, harus ada dasarnya. Ketika dia diundang oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka tentunya kita tolak. Dan itu adalah poin yang bagus. Kemudian yang kedua, kita sampaikan alasannya. Alasannya adalah karena tidak ada dasarnya di dalam agama ini. Sementara seharusnya kita sebagai seorang muslim adalah beragama, beribadah sesuai dengan dasar. Bagus, itu adalah jawaban yang memang benar. Kalau memang ada tuntunannya, silakan mereka mendatangkan. Kalau memang hadisnya sahih ya, dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk mengikuti. Tapi kalau tidak ada di sana dasarnya, maka tidak boleh seseorang beribadah tanpa ada contohnya dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW ketika beliau masih hidup, banyak keluarga beliau yang mendahului beliau. Anak-anak laki-laki beliau semuanya meninggal ketika beliau masih hidup. 3 orang dari putri beliau meninggal sebelum beliau meninggal dunia. Khadijah meninggal sebelum beliau meninggal dunia. Hamzah meninggal sebelum beliau meninggal dunia. Artinya, dan beliau adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Seandainya itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan memberikan manfaat, tentunya Nabi SAW akan melakukannya. Apakah di sana ada nukilan Nabi SAW mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian melakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, membaca bersama sebagian dari ayat Al-Quran atau berzikir bersama? Tidak dinukil dari Nabi SAW yang demikian. Kalau itu baik, tentunya sudah dilakukan oleh para sahabat. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Seandainya itu baik, la sabaquna ilaih. Seandainya itu adalah baik, tentunya mereka sudah mendahului kita dalam kebaikan tersebut. Kalau mereka tidak melakukan, berarti bukan merupakan kebaikan. Jadi wallahu ta'ala alam, apa yang dilakukan ini sudah bijaksana, tapi tentunya disampaikan dengan cara yang lembut, dengan intonasi yang baik, tanpa terkesan kita menggurui atau menyalah-nyalahkan. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Semoga ketika seseorang istiqomah di zaman fitnah seperti ini, justru ini menjadi sebab orang tersebut juga mengikuti agama yang benar ini. Sebab dia juga sadar bahwasanya ini semua tidak ada dalilnya. Dan banyak yang demikiannya. Sebenarnya banyak orang yang sudah tahu, banyak orang yang sudah menyadari bahwa amalan ini tidak ada dalilnya. Ya cuma mereka malu. Mereka takut untuk
tidak datang karena tidak sabar dengan omongan manusia. Banyak di antara mereka yang mengatakan tidak mau bergaul, atau dikatakan tidak cinta kepada keluarganya, dan seterusnya. Banyak di antara kita yang tidak sabar untuk mendengar ucapan seperti ini. Padahal itu adalah ucapan yang tidak benar. Siapa yang mengatakan kita tidak cinta kepada keluarga kita? Siapa yang mengatakan kita tidak mau bergaul? Boleh kita bergaul, boleh kita gotong royong dalam permasalahan dunia. Kita tetap menyapa, kita tetap membeli dari mereka dan mereka membeli dari kita, tidak masalah. Cuma kalau sudah dalam perkara agama dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita sebagai seorang Muslim tidak ingin menyelisihi Nabi kita, tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi semoga dengan kita istiqomah tadi menjadi sebab orang lain juga mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon terakhir mungkin dari Pekanbaru, Umu Yodi. Silakan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member Wasabirosa Ustaz. Begini, mengenai hadis doif, menurut beberapa orang Ustaz Sunnah itu hadis membaca Al-Kahfi di setiap malam Jumat dan hari Jumat itu doif. Tetapi kita selalu mengamalkannya dan disarankan untuk mengamalkannya. Bagaimana kita bersikap dengan hal seperti itu, Ustaz? Begitu juga dengan membaca surat Al-Muluk ketika mau tidur gitu. Apakah itu hadis dhaif yang dianjurkan untuk dilaksanakan gitu? Cukup Umu? Udah itu aja. Baik, terima kasih Umu Yodi di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Ya. Masalah menghukumi hadis, maka memang adalah termasuk ijtihadiyah ya. Semuanya muhaddithun. Cuma terkadang berbeda dalam menghukumi sebuah hadis. Apakah hadis tersebut adalah hadis yang bisa diamalkan tetap dari Nabi SAW, baik itu hadis yang sahih ataupun hasan, atau dia adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ini terkadang ada perbedaan pendapat di antara para muhadditsin. Termasuk di antaranya yang disebutkan tadi tentang masalah membaca surat Al-Kahfi atau juga membaca surat Al-Mulk. Maka di sana ada khilaf di antara para ahlul ilm tentang kesahihan hadisnya, tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, tentunya seorang muslim sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau memang dia bisa melihat dan juga menguatkan di antara pendapat-pendapat tersebut, melihat alasan masing-masing, kemudian menyimpulkan bahwa yang kuat ini adalah yang mengatakan dhaif. Kalau memang dia mengatakan yang kuat adalah yang mengatakan dhaif, maka jangan dia amalkan. Jangan dia amalkan. Seseorang mengamalkan yang sahih dari Nabi SAW. Tapi kalau dia berpendapat bahwa hadis tersebut adalah sahih, maka dia amalkan karena telah tetap dari Nabi SAW. Iya. Tapi kalau dia termasuk orang yang muqallid, artinya untuk menguatkan belum bisa, tapi yang bisa dilakukan adalah mengikuti yang lain, maka silahkan dia mengikuti ustadz yang menurut dia itu mumpuni dalam masalah ini, mumpuni dalam masalah hadis. Kemudian dia mengikuti beliau, taklid kepada beliau, tidak masalah. Ya, dan seseorang melihat keadaan masing-masing. Ada di antara mereka yang bisa menguatkan, ada di antara mereka yang tidak bisa menguatkan. Kalau ustadz yang dia ikuti mengatakan dhaif, jangan diamalkan. Kita mencukupkan diri dengan sesuatu yang yang sahih. Kita mencukupkan diri dengan sesuatu yang sahih.
Dan seandainya kita selama hidup kita hanya mengamalkan perkara yang sahih saja, hadis yang sahih saja, maka ini sudah tidak cukup waktu kita untuk mengamalkan seluruh hadis tadi. Lalu bagaimana kita menyebutkan sesuatu dengan yang tidak sahih? Ini secara umum demikian, tanpa kita menguatkan mana yang tidak menyebutkan di sini, mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat tersebut. Cuma itu adalah nasihat secara umum, seseorang mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Namun apakah pembahasan ini sudah dibahas di sidang Dewan Fatwa Ustaz, terkait dengan hadis keutamaan baca surah Al-Kahfi? Kalau yang surat Al-Kahfi belum sebetulnya. Belum Ustaz ya? Belum. Mudah nanti bisa dibahas Ustaz ya. Semoga ya. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan, dan merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini Ustaz. Iya. Insyaallah bisa ketemu kembali insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Tersaksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Dan juga bisa kunjungi juga website Fatwa TV www.fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk bisa bekerja sama untuk menyebarkan dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang sekolah di pesantren. Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau wudhunya batal.